Shalom, selamat malam Bapak. Jadi baik, perkenalkan nama saya Peter Menajinapang, NIM 230 30 084, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Cendana Kupang 2021. Jadi baik, saya akan membahas makalah teori sosiologi klasik, review buku ke-9 tentang alasan sosiologi. Baik, masuk dalam materi. Pertama, bangkit, jatuh, dan kembali dari sebuah konsep. Menurut sosiologi budaya Friedrich ten Broek, budaya memiliki konsep-konsep kunci yang tampaknya mereka tidak dapat diketahui untuk fondasi lingkungan budayanya sendiri. Dia mengidentifikasi gagasan tentang masyarakat. Masyarakat adalah gagasan yang mendominasi kehidupan manusia dan menutupi identitas lain seperti kelompok etnis, bangsa, pernikahan, dan keluarga. Terlepas dari dominasi ide, di masa ten Broek itu jatuh tidak disukai dia. Sejak itu, masyarakat diperlakukan dengan cara yang tidak bersahabat, jauh lebih luas. Ide ini masyarakat adalah motif dasar buku ini. Pertanyaannya adalah melingkari naik turunnya idenya secara khusus dalam sainsnya sosiologi, dalam siklus naik, turun, dan munculan kembali ini. Tahap terakhir adalah paling yang menarik, mengejutkan untuk dicatat, bahwa ketika masyarakat pertama kali muncul dan kemudian berpengaruh telah dibawa ke dalam aib dalam sainsnya, itu terus kembali seolah-olah dengan sendirinya, seakan melawan perlawanan. Berikutnya, ketidakpuasan. Untuk semua rayuan dan penakluknya, masyarakat telah dan tetap diperebutkan ide. Apa yang tampaknya sulit adalah membawa keseluruhan dan bagian-bagiannya perseratan satu sama lain. Bagi Georges Simmel, masalah praktis nyata dari masyarakat itu terletak dalam hubungan kekuatannya dengan kehidupan individu itu sendiri. Dualitas tidak dapat dihilangkan, antagonisme antara keseluruhan dan sebagian ini. Yang pertama, menurut fungsi parsial satu sisi elemennya. Yang terakhir, Durkheim menemukan dualitas yang sama dan berakhir di kebuntuan yang sama, ketegangan yang belum terselesaikan antara keharusan perpecahan sosial Kipling dan tuntutan otonomi pribadi dalam kurung Hankis 1994-481. Keseluruhannya yang dominan menimbulkan ketidakpuasan pada elemen-elemen yang diinginkan menjadi utuh sendiri. Salah satunya adalah ten Broek sangat tidak senang tentang era sosiologis yang konsep intinya melankolisnya mengalir dari apa yang dilakukan sosiologi dalam pandangannya terhadap manusia, yaitu menyapu mereka off dari tempat kejadian. 3. Konsep dasar masyarakat dan komunitas. Masyarakat menyatakan bahwa sosiologi adalah proyek normatifnya. Konsep sentral masyarakat adalah ide yang melibatkan nilai-nilai dan mencapai konsekuensi praktis dan kurung memungkinkan. Itulah sebabnya dan terus memiliki baik protagonis dan antagonis. Dalam pengertian ini, sosiologi sebanding dengan musuhnya, liberalisme ekonomi, yang pada awalnya abad ke-19 beranjak dari minat akademis menjadi tak terbatas aktivisme untuk membangun dan memelihara. Sosiologi diarahkan untuk melawan konsekuensi. Oke, liberalisme nomik, instrumen yang digunakan adalah gagasan normatifnya tentang masyarakat. Keempat, peran sosiologi dalam masyarakat. Pertama, komunitas sebagai master telah menyatakan bahwa
terutama dalam situs kritis. Tions, sosiologi seperti orang lain akan mencari perlindungan di komunitas dan membangun, merekonstruksi, dan dengan siap mereka terikat oleh darah, mendiami suatu wilayah teori dan suatu pikiran. Mereka akan menyerahkan diri mereka sendiri untuk keseluruhan itu lebih agung dari diri mereka sendiri dan melampaui individu secara keseluruhan. Kedua, ilmu sosial penurut. Ilmuwan sosial tertentu saja tersentuh dengan apa yang terjadi di AS pada tahun September 2001. Salah satu contoh reaksi mereka adalah pemerintah penerimaan surat terbuka. Telit apa yang kami perjuangkan. Surat dari Amerika ditandatangani oleh antara lain Amitai Aitsioni, Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Robert Putnam, Theodore Skopel, dan Michael Walzer. Berikutnya, sosiologi kemasyarakatan berjalan di tali ketat. Pertama, 3 sosiologi simil. Sosiologi simil adalah suatu loncatan yang menuju konsep masyarakat yang mau memenuhi. Jadi, saya berharap dan percaya persyaratan yang dinyatakan diakhiri prabab changing. Simil mendekati sosiologi dalam teks sosiologis terakhirnya, dalam kurung Grundfragen 1984 sampai 1917, dari 3 arah berbeda dan mendefinisikan disiplin ilmu 3 pengertian sebagai umum, murni atau formal, dan filosofis. Kedua, sosiologi murni simil. Pertanyaan sentral dari sosiologi murni simil menanyakan kepada kita, apa yang ada di masyarakat yang dimaksud dengan masyarakat kami? Tahu bahwa suatu itu disebut masyarakat. Kata itu digunakan kata Luhmann. Pertanyaan simil untuk sosiologi yang tersempit dan pengertian yang paling intrinsik. Apa dalam masyarakat itu? Masyarakat menolak untuk menerima penggunaan umum kata dan menantang gagasan umum. Yang berikutnya, simil dan war. Pertama, antusiasme intelektual untuk perang. Tahun-tahun terakhir simil menjadi gelap karena Perang Dunia Pertama. Dia tidak melakukannya, cukup hidup lebih lama darinya. Meninggal pada bulan September 1918. Mencatan senjata diakhiri beberapa minggu kemudian di bulan November. Perang besar akan menjadi eksperimen krisis historis di dalam kaitannya dengan perang, memegang atau tidak berpegang pada sosialnya. Pada Januari 1914, pada usia 56, simil diangkat sebagai profesor filsafat di Universitas Strasbourg. Dia mengambil kursi itu saja belum perang pecah pada bulan Agustus. Jika jabatan profesinya signifikan, maka perang itu menentukan dan dia terhanyut oleh daya tariknya. Simil pertama reaksinya adalah antusiasme, tetapi kegembiraan yang mengerikan untuk perang ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1915, krisis muncul ketika otoritas militer mengajukan tuntutan terhadapnya karena dugaan pernyataan anti-Jerman di newspapers. Tuduhan itu kemudian dibatalkan. Terakhir, sekian dan terima kasih.